wabarakatuh, Mae. Percakapan kali ini kita rekam, nanti kita unggah di konten YouTube Mae nggih. Jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun dalam percakapan kita kali ini. Iya. Gimana Mae? Ini Cek, saya itu Mm-mm. pengen kerja di Hongkong. Mm-mm. Masalahnya saya udah melakukan beberapa kali operasi. Operasi? Operasi apa Mae? Mulai dari sesar sampai patah tulang. Loh. Kenapa kok sampai patah tulang? Patah tulangnya nggak cuma sekali. Lah. Kok iso lo nyali? Piye ceritane? Jadi yang pertama, tangan kiri di pergelangan dulu jatuh tahun 2005 Di mana itu? di Taiwan. Terus yang kedua, patah tulang di kaki itu tahun 2018 di mana itu? di Indonesia. Karena udah pulang, yang patah tulang itu kan nggak bisa kerja. Terus pulang, sampai rumah mencoba kerja, ternyata jatuh tabrakan. Loh. Waktu itu kerja jadi penerjemah di sebuah pabrik yang ownernya orang China. Terus setelah itu operasi sesar tahun 2020. Tahun 2021 tabrakan lagi. Kira-kira bisa nggak ya kerja di Hongkong dengan riwayat patah tulang? Sampean nyawone iki cek sugih ha, Mbak. Alhamdulillah. Rezekine piye rezekine? Alhamdulillah sampai sekarang cukup. Anak udah lulus SMA sekarang di Jepang. Jadi nih nggak ada yang gak di beban di rumah. Bojo Ada. Oh, kan masih punya bojo. Tapi kalau anak udah gede, yang satunya ada bapaknya, pengen kerja lagi. Sekarang sampai nomor berapa? Nah, itu masalah lagi. Usia saya sebenarnya 34. Tapi dulu itu dituakan. Jadi Mbah Wek 39. Sebenarnya 3 tuwek, tapi urung. Katanya kan sekarang bisa sidang itu, Gomis. Iya, betul. Paspor masih ada? Ada. Masih hidup apa sudah almarhum? Sudah almarhum. Oke. Berarti beda data ya, ex Taiwan berarti. Ex Taiwan. Kenapa nggak balik? Tapi dulu kabur loh, Cek. Waduh, Gusti, kenapa harus kabur? Karena dulu mikirnya di Taiwan kalau sudah 9 tahun kan juga nggak bisa balik kerja lagi. Sedangkan kabur juga nggak bisa balik. Nggak kabur juga nggak bisa balik. Saya mikirnya kan gitu. Berarti belum pernah ke Hong Kong? Belum. Kenapa kok melirik ke Hong Kong? Nggak tahu. Lo. Soalnya nggak ada opsi lain selain Hong Kong. Bakulan rujak nek Indonesia kayaknya laris loh Mbak sampean. Dulu pernah loh Cek, saya mau proses ke Hong Kong. Cuma di tengah-tengah proses saya hamil. Oh. Terus anaknya sekarang masih kecil no? Belum genap 4 tahun. Oh iya. Kok iso tengah proses hamil? Berarti sampean karena kan dulu X, jadi tunggu di rumah. Saya jadi anak pertama dan yang kedua ini jaraknya sangat jauh, 15 tahun. Jadi dokter
bilangnya bayinya ndak bisa dirangsang dengan injeksi, jadi harus disesar. Akhirnya sesar. Jadi yang pertama normal, yang kedua malah sesar. Ya. Soalnya gini Mbak, kalau ke Hong Kong itu karena sampean punya riwayat yang seperti ini, otomatis kan yang mau memproses itu kayak takut lah kayak gitu. Karena di Hong Kong itu benar-benar harus yang fit secara kondisi fisik dan fix juga secara mental kayak gitu kan. Nah, kalau mental itu bisa diadu, cuman fisik lari angkat bisa, cuman nggak bisa cepet, kerjanya nggak bisa cepet gitu loh. Takutnya nanti resiko berat sampai kita nggak tahu ya. Takut dapatnya majikan di Hongkong seperti apa kayak gitu kan. Otomatis kalau jaga loyanka, jompo kayak gitu kan ya kondisinya yang penting butuh pembantu kan di setiap saat si nenek ini butuh dirawat ya mau nggak mau kayak dorong, kayak ngangkat. Kita nggak tahu kondisi nenek. Bisa kalau dorong angkat bisa. Cuman kalau jaga anak kecil lari-lari itu selain berat badan dan itu enggak bisa gitu loh. Lah berat badannya sampean berapa? 60 lebih. Tinggi badannya? 160. Oh, ya cik kuat lah. Melayu ngetan ngulon ngidul ngulon. Kuat, lari-lari kuat. Intinya sampean nggak mau jaga anak kecil lah kayak gitu loh. Kan nggak ada bedanya antara jaga anak kecil sama orang tua, kan nggak ada bedanya. Intinya kan kerja, aktivitas kayak gitu. Jadi intinya kan sampean pengennya jaga orang tua kayak gitu kan. Iya. Ya coba sampean daftar ke PT toh Mbak. Kalau untuk ke Hong Kong itu kan otomatis sampean harus melalui PT. Kayak gitu. Sampean domisilinya di mana? Saya KTP Kediri. Oh, asli wong Kediri. Kedirinya mana Mbak Gringging. Oh, Gringging. Sekarang domisili berarti tinggal di Gringging situ. Enggak, sekarang di Trenggalek. Oh, di Trenggalek. Oke, ikut suami. Kerja. Oh, kerja. Rokok. Enggak, belajar di bidang pertanian. Oh, begitu. Oke, kalau sampean mau daftar itu bisa. Tinggal sampean daftar ke PT, tapi ya itu masalahnya kan kalau di PT sampean harus stay kayak gitu kan, UJK, UJKOM, medical kayak gitu. Nah, pastikan sampean jangan hamil lagi. Terus nanti kalau visa sudah turun baru sampean datang ke PT lagi untuk proses PAP kayak gitu Mbak Tapi nggak tahu namanya job sampean dapatnya yang seperti apa kayak gitu ya, kita nggak tahu. Cuma sampean boleh request untuk dapat jobnya kapan kayak gitu kan, tergantung rezeki nih sampean kayak gitu. Iya. Oh. Siapin aja loh kakak KTP, akte, ijazah, buku nikah kayak gitu kan, paspornya sampean itu semuanya di-scan. Terus habis itu nanti bisa disimpan di dalam HP kan kayak gitu. Nanti terus sampean foto, terus bikin percakapan dalam bentuk bahasa Mandarin kan masih ngelontok toh, masih hafal kan? Masih hafal. Nah, itu bisa buat percakapan. Selama 9 tahun kerja di Taiwan, itu jobnya jaga apa? Kalau pernah jaga orang jompo kayak gitu kan, otomatis perlu mandiin lah, terus ganti popok lah kayak gitu kan. Nah, terus masak untuk si jompo kayak gitu kan, masakannya apa kayak gitu sampean sebutin supaya sampean kalau nanti pas ada jompo kayak gitu biar interest untuk ngambil sampean gitu loh. Terus nanti kalau sudah daftar ke PT tinggal interview, proses UJK, UJKOM, terus medical kayak gitu, terus nunggu visa. PT-nya di mana, Cek? PT-nya banyak toh Mbak PT. Di Malang kan akeh PT. Sampai bisa dipetani. Hah? Pengennya lewat agennya Cece gitu loh. Pengennya lewat saya kan, saya belum tentu banyak majikan toh Mbak. Kalau sampean daftar ke PT, nanti kan pastinya kan sampean banyak pilihan agent kayak gitu loh Mbak Jadi kalau ke Hong Kong itu jangan berharap satu orang kayak gitu.
gitu. Mbak Terus kalau yang di Hong Kong soal bayar tanpa potongan itu gimana sih, Cek? bayar tepat tanpa potongan, tinggal sampean ngobrol sama si PT untuk biaya proses ke Hongkong itu berapa. Nanti PT akan mengkalkulasi kayak gitu. Jadi PT yang akan ngasih tahu sampean. Kalau saya kan bukan pemilik PT tuh, jadi saya nggak bisa memberikan informasi secara detail untuk biaya proses ke Hongkong. Jadi yang bisa itu PT. Itu yang zero cost zero cross itu ya, Cek? Zero cross itu bayar di depan. Zero cost. Zero cross. Cost. Cross. Cost. Cross. Zero itu. cost. Zero cost. Zero apa, Mbak? Tulisannya cross kok. Nah, iya Zero cost. Bukan zero cross. Jadi masalah tentang sampean sidang, terus sampean nanti bikin paspor, terus nanti biaya-biaya semua selama sampean DPT itu sampean bayar di depan tanpa potongan. Nanti sampean nyampe Hongkong soalnya wis dilunasi di depan. Oh gitu. Yes, betul. Kalau ikut zero cross itu umpama kita ada masalah sama majikan, itu nanti hitungannya gimana? Ya uang nggak kembali toh. Umpama uang ya nggak bisa kembali. Orang zero cross itu kan baru 2 bulan ya. Baru 2 bulan proses. Di situ ada masalah. Itu gimana aja solusinya? Uangnya hilang atau umpama kita pindah majikan baru atau proses dari awal lagi, itu gimana nih? Uang sampean itu kan digunakan waktu proses ke Hongkong. Kalaupun sampean rezekinya cuma 2 bulan ya selesai. Uang itu udah nggak bisa diotak-atik lagi. Udah biaya prosesnya sampean untuk berangkat ke Hongkong itu udah sampai di sini. Kontrak itu kan 2 tahun. Tinggal sampean rezeki ini loh bisa menyelesaikan kontrak 2 tahun apa enggak. Kalau nggak bisa cuma 2 bulan ya wes uang itu akan hilang. Orang itu kan biaya untuk sampean proses kerja ke Hongkong gitu. Jadi uang seperti itu nggak menjamin sampean bisa sampai 2 tahun. Kalau nggak nyampe 2 tahun uang kembali lah yo enak inco loh sampean. Ya sing mencret yo PT ini. Enak inco. Oke. Begitu, Mbak Soalnya yang dari Indo itu simpang siur tentang bayar di depan tanpa potongan itu kabarnya kan simpang siur sih, Cek. Ada yang bilangnya dari majikan itu ada kong kali kong sama PT atau sama agent, nanti 2 bulan di interminate biar uangnya adine agensi sama PT itu. Ya sampean baik-baik cari PT yang benar, baik-baik cari agent yang benar kayak gitu loh Mbak biar nggak dapat kong kali kong kayak gitu. Niatnya kan kerja. Tapi ada aja berarti. Ya aku nggak tahu Mbak, selama ini ya baik-baik saja. Yang namanya anak di interminate pastilah anak itu nggak siap mental, mungkin dikasih makan cuma 1 lembar roti dia nggak terima kayak gitu kan, akhirnya nggak kuat kerja dari pagi, bangun jam 6 sampai jam 12 malam nonstop, nggak kuat, kurang tidur, alasannya seperti itu, makanya dia nggak kuat kayak gitu kan. Itulah Mbak, makanya saya kan bilang harus siap fisik siap mental. Oke. Gitu Mbak Tapi selama kita baik-baik kerja sih sebenarnya majikan itu butuh tenaga kita untuk melakukan pekerjaan rumah, dan kita butuh uang di saat kita kerja, yaitu butuh uang gaji tiap bulan kayak gitu. Selama kita benar-benar konsisten baik-baik kerja, baik itu siap perih lah ya, siap menghadapi kerasnya Hongkong kayak gitu. Jadi kalau kita menghadapi majikan yang namanya kayak sampean senengnya wong jompo kayak gitu kan, kalau orang jompo kan otomatis kondisinya kan sakit, mungkin darah tinggi apa kayak gitu. Orang sini kan bukan apa ya, ngirit kayak gitu kan. Jadi mungkin kita makan itu kalau siang dikasih cuma sisa nasi yang semalam suruh goreng tok, itu juga ada, tanpa ikan tanpa telur itu juga ada. Saya dulu sudah pengalaman pertama kali di Taiwan itu nangis gara-garanya
nasi sing kelet-kelet di Magicom itu suruh ngerendam air, terus besok pagi ini direbus buat sarapan. Terus ngalami selama 3 tahun. tapi bertahan 3 tahun. Bertahan. Kenapa kok sampai kakinya patah tangan nih? Itu masalahnya simpel deh. Saya naik eskalator jatuh. Walah. Jatuh kan nahan, tangannya nahan. Itu saya jalan udah agak jauh, baru kok tangan saya sakit. Jatuh itu enggak, soalnya kan pas musim dingin. Jadi ini tangan itu kayak kebas kedinginan. Naik eskalator jatuh, tangan saya nahan, itu rasanya kok kebas. Baru saya lihat ternyata tangan saya patah, kan di dalam jaket yang tebal itu kan nggak kelihatan dan nggak kerasa apa-apa. Kebas, saya pikir kan cuma kebas karena saya di luar dan kedinginan. Akhirnya dioperasi di sana. Begitu Ya. Oke. Ya, sampean ini loh, sampean scan semua dokumen, terus sampean kirim foto, video kayak gitu. Mana tahu nanti sampean ada rezeki di Hongkong. Gitu ya. Oke, makasih Cek. Oke, siap, pokoknya sehat selalu Mbak ya, jaga kesehatan ya. Oke, yuk makasih, yuk sama-sama, yuk, bye-bye. Oke teman-teman, nah ini ya, karena di tulisannya ditulis Mae, makanya tak panggil Mae kayak gitu. Jadi ini nyawanya masih masih terkumpul ya. Jadi walaupun kecelakaan udah 3 kali sampai patah tulang, patah kaki, patah pergelangan tangan, sesar, tapi mbaknya masih berjuang kayak gitu. Jadi ya bantu sih bisa, tapi takutnya nyampe sini kita nggak tahu kondisi majikan. Teman-teman tahu sendiri ya, kondisi majikan itu wis pokoknya kalau di sini nggak ngerti, nggak mau tahu. Intinya kita kalau udah nyampe Hongkong harus siap kerja. Nah kalau kita nggak sehat fisik, nggak sehat mental, ya otomatis kan takutnya buang-buang duit. Apalagi mbaknya mau bayar di depan. Zero cost itu artinya bayar semua biaya kebutuhan kita selama proses di PT. Jadi kita sudah bayar di depan sama PT. Jadi nyampe Hongkong nggak usah potong gaji, itu zero cost ya teman-teman. Jadi ya minta doanya aja lah kalau memang masih ada rezeki di Hongkong, ya mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan, dan dikuatkan sampai kontrak finish kayak gitu. Semua sangat sudah mendengarkan, dan see you in the next video. Bye bye darling.